Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi saudaraku yang terkasih dalam Dharma is my way. Kali ini saya mengajak marilah kita semua membahas tentang sebuah kisah nyata tentang upaya untuk memperbaiki akibat karma. Nah, pada awal saya mengenal agama Buddha, ketika saya memulai mempelajari dengan serius ajaran Buddha, ada sesuatu hal yang mengganjal dalam pikiran saya, yaitu mengenai karma. Karma itu pada waktu itu banyak buku yang saya baca, kemudian ditambah lagi dengan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh beberapa orang penceramah. Seolah-olah karma itu adalah hanya hasil dari kehidupan kita yang lampau. Jadi istilahnya kalau kita sudah berbuat satu kesalahan dalam kehidupan yang lampau, itu mau tidak mau, suka atau tidak suka akan kita terima akibatnya pada saat ini. Tidak ada ampun. Ya, jadi kalau mengutip sebuah lagu, tiada maaf bagimu. Nah, pernah juga seorang teman saya yang tertarik pada ajaran Buddha. Dia belajar meditasi, belajar ajaran Buddha, termasuk hukum karma. Terus dia berkomentar begini, agama Buddha itu keras sekali. Ya, kalau ketika kita sudah melakukan satu kesalahan, tidak ada ampunnya. Karmanya harus kita terima. Jadi dia agak ngeri melihat ajaran Buddha seperti itu. Ya, seolah-olah kalau kita satu sudah salah, tidak ada ampunnya. Padahal dia mengatakan mana ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Nah, kemudian saya berpikir, untuk apa Buddha mengajarkan Dharma? Untuk apa Buddha menyuruh kita berbuat baik? Kalau apa yang kita terima ini hanya hasil dari kehidupan kita yang lampau. Kalau dulu kita sudah terlanjur dalam kehidupan lampau karena kita tidak mengenal Dharma, kita melakukan banyak kesalahan. Nah, sekarang ini harus kita terima dalam kehidupan sekarang. Tidak ada ampunnya. Lalu untuk apa kita berbuat baik? Untuk apa kita menjalankan Dharma? Nah, pertanyaan ini timbul dalam pikiran saya. Namun kemudian saya menemukan jawabannya. Memang di dalam agama Buddha tidak ada pengampunan dosa. Ya, tetapi Buddha mengajarkan satu cara bagaimana cara kita memperbaiki akibat dari karma yang kita pernah perbuat dulu. Nah, kita perbaiki itu pada saat sekarang ini. Jadi pada waktu itu saya membaca ada satu perumpamaan yang diberikan oleh Buddha sendiri, yaitu perumpamaan air dan garam. Buddha mengatakan ketika segenggam garam dimasukkan ke dalam satu mangkok kecil air, maka air ini akan terasa sangat asin. Tetapi ketika garam ini dimasukkan ke Sungai Gangga, tentu rasa asinnya tidak akan terasa. Nah, itulah perumpamaan yang diberikan oleh Buddha untuk menggambarkan pada kita bagaimana proses memperbaiki karma buruk yang pernah kita perbuat dulu untuk kita perbaiki dalam kehidupan sekarang. Nah, perumpamaan air dan garam. Sekarang di depan saya ada sebuah gelas yang berisi sedikit air dan kemudian ada garam. Garam ini saya ambil 1 sendok dan kemudian saya masukkan ke dalam gelas yang berisi air yang sedikit ini. Nah, apa yang terjadi? Tentu saja air yang ada di dalam gelas ini menjadi sangat asin sekali. Mungkin tidak terminum oleh kita. Nah, bagaimana untuk menetralisir rasa asin yang ada di dalam gelas ini? Kita harus menambahkan air. Semakin banyak kita menambahkan air, maka semakin berkurang rasa garam pada air yang ada di dalam gelas ini. Bahkan kalau kita mengganti gelas ini dengan sebuah ember, dengan garam yang sama, ketika airnya semakin banyak, tentu saja rasa garam ini hampir tidak terasa. Seperti yang diumpamakan oleh Buddha ketika segenggam garam dimasukkan ke dalam Sungai Gangga.
Nah, itulah proses bagaimana cara orang memperbaiki karma. Garam adalah perumpamaan dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Air adalah perbuatan baik. Ketika kadar garamnya lebih banyak daripada airnya, maka air ini akan terasa sangat asin sekali. Tetapi ketika airnya ditambah, perbuatan baiknya ditambah, dan ditambah, maka kekuatan perbuatan buruk ini akan semakin ternetralisir, bahkan mungkin tidak terasa. Nah, perumpamaan ini sangat tepat sekali. Ketika dalam kehidupan yang lampau kita banyak melakukan perbuatan yang buruk. Perbuatan buruk ini sesuai dengan ajaran Buddha, sesuai dengan benih yang ditanam, begitulah hasil yang akan dipetik. Tetapi itu tidak fatal, kita bisa memperbaikinya, yaitu dengan banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga ketika kadar perbuatan baik ini lebih besar daripada kekuatan perbuatan buruk ini, nah pada waktu itulah dikatakan sebagai memperbaiki karma atau menetralisir karma. Ketika itu, kekuatan perbuatan baik yang pernah kita lakukan itu tidak menimbulkan efek begitu besar dalam kehidupan kita sekarang. Jadi menambah air, memperbaiki karma itu kita lakukan dalam kehidupan sekarang. Jadi inilah cara umat Buddha bagaimana memperbaiki karma yang sudah kita perbuat. Ingat sekali lagi, karma itu bukan takdir yang tidak bisa dirubah. Tetapi ketika kita mengerti Dharma, kita melaksanakan Dharma, mengikuti ajaran Buddha untuk banyak melakukan perbuatan baik. Nah, pada waktu itulah ya, karma buruk yang pernah kita perbuat akan dinetralisir dalam kehidupan sekarang, sehingga dia tidak menimbulkan akibat yang begitu parah bagi kita. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang pernah saya baca di awal saya mulai serius mempelajari ajaran Buddha. Sayang, saya cari bukunya tidak ketemu, tetapi karena ceritanya sangat bagus, sangat berkesan dalam pikiran saya, maka saya akan mencoba menceritakannya untuk menggambarkan agar kita lebih jelas bagaimana terjadinya proses memperbaiki karma tersebut. Nah, dikatakan kisah ini terjadi di Thailand. Ya, ketika masa sedang terjadinya Perang Asia Timur Raya. Jadi kalau kita lihat di sejarah, ya, Jepang menginvasi negara-negara di Asia Tenggara, bahkan Asia. Nah, kalau kita lihat di sejarah, sekitar akhir tahun 1941 atau awal dari 1942, Jepang mulai invasi ke Thailand. Nah, ketika itulah kisah ini terjadi. Dikatakan di Thailand, di kota Bangkok, hiduplah pasang suami istri yang merupakan orang kaya. Bahkan di sana dikatakan termasuk orang yang terkaya di kota Bangkok pada waktu itu. Ya, mereka ini punya rumah mewah besar, ya, dan hanya rumah yang besar dan mewah ini hanya didiami oleh 4 orang, yaitu suami istri orang kaya tadi, kemudian 2 orang pembantunya, 1 laki, 1 perempuan, dan mereka juga suami istri. Istrinya membantu di dapur, membersihkan dalam rumah, kemudian suaminya bekerja membersihkan halaman, merawat tanaman, dan lain sebagainya. Ada satu lagi, ya, ada seorang supir. Bila dia dalam tugasnya mengantarkan bosnya dan pulangnya larut malam, maka dia juga berdiam, dia juga tinggal di dalam rumah tersebut. Jadi ada kamarnya. Jadi selain rumah induk yang besar mewah seperti istana, di bagian belakang, ya, dari tamannya itu ada beberapa kamar untuk pegawai-pegawainya, termasuklah si suami istri yang jadi pembantu tadi dan kamar untuk supir ini. Nah, cerita ini berawal daripada satu pagi, ya, pada satu hari di pagi hari, si nyonya rumah ini, ya, sudah santai merawat tanaman anggrek yang ada di rumahnya, kemudian ditemani secangkir teh. Dia duduk di taman sambil menikmati kicauan burung, kemudian juga minum teh hangat ini. Nah, ketika dia duduk ini di taman, tidak jauh dari situ ada kamar pembantunya suami istri tadi. Ya, saya dia dengar pembicaraan
suami istri pembantu ini. Ya, kita umpamakan begini ya, istrinya bilang, "Mas, kemarin saya ke pasar, Mas. Ya, ada seorang peramal. Ya, terus saya meramal, Mas. Saya ramal nasib." Dibilang mas suaminya. Ya, "Aduh kamu, katanya kamu agama Buddha. Kok ramal-ramalan seperti itu?" Kata suaminya. Dia bilang, "Iya, saya ingin tahu juga." "Nah, tahu nggak, Mas?" Kata si istrinya. "Peramal itu mengatakan bahwa saya ini akan jadi kaya dalam waktu dekat." Suami ketawa, ngakak ya. "Waduh kamu, ya ini betul-betul menghayal nih. Ya tahyul-tahyulan, mana bisa kaya, kita ini kan pembantu. Gaji kita sudah dikasih oleh bos, mana bisa kaya." Tetapi kata si istrinya, "Saya percaya kita akan menjadi kaya seperti ramalan si peramal tadi. Makanya saya beli lotre," katanya. Jadi suaminya bilang, "Waduh, dua lagi salah, sudah percaya ramalan, tambah lagi beli lotre." Ya. Nah, terus suaminya ngomel ya, selesai. Si nyonya rumah ini dengar ini dia tersenyum. Ya, dia tersenyum dalam pikirannya, itulah kegembiraan, itulah kebahagiaan orang-orang kecil. Ya. Nah, kemudian tetapi ternyata beberapa hari kemudian, ya, dia dengar lagi nih, si istri berteriak, "Waduh, betul ramalannya tepat sekali, kena lotre ini," katanya. Waduh, rupanya lotre yang dibeli itu kena, ya dapat uang sekian ribu bat lah, dapat uang gitu ya. Tetapi mereka ini karena sudah lama kerja sama bosnya, juga sudah merasa nyaman, bosnya juga baik, memperlakukannya seperti keluarga. Saya mereka nggak berhenti. Jadi uang hasil lotre ini dikirim ke kampung, ya, untuk keluarganya di kampung. Mereka tetap kerja di situ. Ya, tetapi si nyonya rumah yang dengar cerita ini dan melihat kejadian betul-betul menang lotre, si nyonya jadi berpikir, "Waduh, betul hebat tuh si peramal." Nah, biasa ya ibu-ibu, ya, timbul niatnya, saya pun ingin diramal. Sebenarnya orang kaya mau ramal apa ya, dia sudah kaya kan. Tetapi karena rasa ingin tahu ini, ya, esok harinya dia bilang sama pembantunya, "Kamu udah usah ke pasar hari ini, biar saya yang ke pasar." Nah, terus pergilah dia dengan supir ke pasar. Di pasar sudah beli beberapa sayuran, buah-buahan yang sebenarnya tujuannya bukan mau belanja, tetapi mau cari si peramal seperti yang diceritakan ciri-cirinya oleh si pembantu perempuan tadi. Nah, celingak-celinguk itu ketemulah dia si peramal tadi. Ya, kemudian dia menghampiri, minta diramalkan. Tetapi peramal ini begitu dilihat ya, dia bilang, "Kamu ini bukan orang biasa. Ya, saya tahu kamu ini orang kaya raya. Kamu dan suami kamu orang terkenal di kota Bangkok ini." Jadi ini dari ramalan, bukan dia tahu enggak, dia dari ramalan. Ya. Kemudian si peramal menghela nafas panjang. Dia bilang, "Tapi ya hati-hati. Saya melihat satu hal yang tidak baik terhadap diri suami kamu." Wah, si wanita ini jantungnya mulai berdebar. "Ada apa itu, Pak Peramal?" "Saya melihat bahwa 3 bulan lagi, ya, suami kamu akan meninggal secara tragis. Bahkan mayatnya pun tidak dikenal orang." Waduh, langsung si ibu ini merinding dan kemudian menggigil ketakutan. Ya, dengar ramalan itu ketakutan sekali. Ya, mendengar apa yang akan terjadi pada suami yang dicintai. Kemudian dia bilang begini, "Pak, tolong Pak, ada nggak penangkalnya, jimatnya, supaya suami saya jangan terjadi seperti yang diramalkan." Si peramal ini kembali menghela nafas, dia bilang begini, "Maaf ya Bu, saya ini peramal, hanya bisa meramal. Saya tidak bisa memperbaiki apa yang akan terjadi. Ya, kalau Ibu mau, mungkin Ibu bisa ke wihara, mencari biku senior di situ, ya mungkin menanyakan, siapa tahu
ada lumpuh, ya ada biksu tua, biksu senior yang bisa memberikan petunjuk nasihat kepada ibu. Nah, kemudian tidak mau menunda waktu lagi, si wanita ini langsung pergi ke sebuah wihara. Wihara yang biasa di mana tempat dia selalu kunjungi, berdana makanan, ya, kebaktian dan lain sebagainya. Dia cari ketua wihara tersebut seorang lumpuh. Lumpuh itu adalah biksu tua yang dihormati biasanya di Thailand. Kemudian dia ceritakan apa yang terjadi. Lumpuh ini menatap dia, kemudian dia mengatakan, saya pun tidak bisa memberi Anda jimat, anulet, ataupun apa. Namun saya beri nasihat. Ya, kamu dan suami kamu harus melakukan banyak kebaikan dalam hidup ini. Kalian orang kaya, kalian bisa berbuat kebaikan yang banyak. Itulah nasihat saya. Jadi Anda dan suami Anda lakukanlah banyak perbuatan baik. Kalaupun nanti, ya, ajal suami kamu tiba 3 bulan lagi, setidak-tidaknya dia sudah memanfaatkan hidupnya untuk kebaikan banyak orang. Waduh, si wanita ini langsung lesu. Ya, diminta jimat, minta anulet, malah dikasih nasihat. Ya, dengan wajah murung dia pulang. Sampai di rumah, dia mau cerita sama suaminya, takut. Tapi kalau tidak cerita gimana? Akhirnya dia beranikan dirinya. Dia cerita pada suaminya, ya, bahwa tadi dia ke pasar, ketemu tukang ramal, dia ramalkan begini, dia ketemu dengan lumpuh kasih nasihat begini. Nah, suaminya ini seorang Buddhis yang baik. Ya, dia belajar Dharma, bukan sekedar beragama Buddha, ngaku agama Buddha saja, tapi dia belajar Dharma. Ya, mendengar cerita ini mungkin dia juga ngeri juga. Tetapi dibilang sama istri saya, ya kamu pada istrinya, kamu udah usah pikirkan lah, ya biar aja lah, ya yang penting sesuai dengan nasihat lumpuh. Ya, kalau memang hidup saya tinggal sisa 3 bulan, saya akan menggunakan waktu 3 bulan ini untuk melakukan banyak perbuatan baik. Terus suaminya ajak istrinya langsung tidur. Nah, si istri ini sejak itu tidak tentram. Orang bilang nasi dimakan rasa sekam, air diminum rasa duri. Betul-betul dia tiap hari menghitung hari. Nah, sementara suaminya ini sudah bertekad dalam dirinya, bukan hanya di mulut saja, dia sudah bertekad kalau seandainya memang usianya tinggal 3 bulan lagi, sisa kehidupan yang 3 bulan ini akan melakukan banyak perbuatan baik. Demikian juga istrinya. Ya, dia mulai lebih rajin puja bakti di rumah, karena dalam rumah yang mewah ini ada satu ruangan dijadikan cetia. Ya, baca parita, meditasi, berdana makanan ke wihara, ya nyumbang wihara dan lain sebagainya. Nah, si suami juga bertekad demikian. Nah, jadi ceritanya ketika mereka sedang dalam keadaan begitu, tiba-tiba supirnya ini melarikan diri. Jadi malamnya diantar bosnya tidur, dia tidur, paginya bangun, supirnya sudah tidak ada. Mengapa dia lari? Ternyata dia mengambil beberapa barang berharga di rumah bosnya. Nah, pada waktu itu si bos terpikir mau lapor polisi supaya dicari, ditangkap nih si pencuri. Tetapi kemudian dia berpikir lagi, mungkin dia butuh. Kalau dia tidak butuh, mungkin dia tidak mencuri. Ya sudahlah, saya berbuat baik saja. Saya relakan saja, saya ikhlaskan saja barang-barang saya yang diambil oleh si supir tadi, karena tidak akan mengurangi kekayaan saya. Jadi dia lupakan. Ya, dia bilang sama istri, tidak usah lapor lah. Mungkin si supir itu lagi ada keperluan, dia panik sehingga dia mencuri. Jadi ini perbuatan baik yang dilakukannya. Dia ikhlaskan hartanya yang dicuri oleh si supir tadi. Nah, karena tidak ada supir, dia bawa mobil sendiri. Jadi waktu itu dari rumah mau pergi ke kantornya. Ya, dia lewat jalan besar. Ya, dari jauh dia lihat ada seorang nenek tua membawa pikulan.